Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik semuanya ya. Oke, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran IPAS, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Oke, langsung aja. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Oke, dari sini ada yang bisa jawab nggak? Apa sih atau bagaimana sih hewan itu berkembang biak? Baik, kita bahas satu persatu. Untuk perkembangbiakan pada hewan itu ada dua jenis. Yang pertama dengan cara generatif atau dengan cara kawin, dan yang kedua ada cara vegetatif atau dengan cara tidak kawin. Baik, yang pertama kita bahas tentang perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Jadi perkembangbiakan dengan cara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan perkawinan atau disebut dengan seksual dan pembuahan sel kelamin jantan dengan cara sperma dan betina atau ovum untuk membentuk zigot yang kemudian membentuk individu baru. Nah, pada perkembangbiakan generatif itu ada tiga jenis. Yang pertama ovipar, kemudian vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Baik, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada ovipar. Apa sih ovipar? Jadi ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Biasanya itu terjadi oleh hewan reptil dan burung. Oke, pada proses ini atau proses ovipar akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan embrio dan berkembang di dalam kulit telur dan di luar induknya. Oke, ciri-cirinya hewan ovipar yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Jadi hewan itu tidak punya telinga. Kemudian yang kedua tidak memiliki kelenjar susu. Jadi dia hewannya itu tidak menyusui. Dan yang ketiga yaitu dierami oleh induknya. Jadi seperti hewan apa itu yang dierami oleh induk. Jadi telurnya itu dierami dulu, habis itu dia bisa menetas. Nah, seperti itu. Apa sih contoh hewannya? Baik, kita lanjut pada contoh hewan ovipar. Yang pertama ada burung, kemudian ayam, kemudian ada katak, dan ada pada hewan reptil seperti buaya. Oke, kita lanjut pada hewan vivipar. Jadi vivipar adalah cara makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, pada proses ini membuat embrio hasil berkembang di dalam rahim induknya dan menerima nutrisi dari induknya langsung. Jadi pada vivipar itu dengan cara melahirkan hewannya. Jadi dia itu embrionya dalam rahim induknya menerima langsung nutrisi. Jadi apa yang dimakan oleh induknya itu langsung diserap oleh embrio yang ada di dalam rahim. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki daun telinga. Jadi berbeda dengan ovipar. Kalau ovipar tidak ada telinganya, kalau pada hewan vivipar dia memiliki daun telinga, kemudian berambut atau berbulu. Jadi hewan vivipar itu ada bulunya, kemudian memiliki kelenjar susu. Dia itu menyusui anaknya, ya. Kemudian contohnya itu seperti hewan sapi, kemudian ada kambing dan ada kelinci. Baik, kita lanjut pada hewan ovovivipar. Nah, pada hewan ovovivipar ini adalah cara berkembangbiak hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, pada perkembangbiakan ini menghasilkan embrio dalam telur, namun telur tetap bertahan pada rahim induknya. Jadi telur itu masih bertahan pada induknya di dalam rahimnya, kemudian setelah itu lahirnya itu dari dalam, kemudian menetasnya itu melalui rahim induknya dengan cara melahirkan. Oke, baik, kita lanjut. Contohnya itu pada hewan ular. Jadi ular itu termasuk ovovivipar. Dia juga bertelur dan melahirkan. Jadi bertelurnya itu di dalam, kemudian menetasnya di dalam dan dikeluarkan melalui dengan cara melahirkan. Kemudian ada kuda laut dan hiu. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Berbeda dengan generatif, kalau vegetatif itu dengan cara tidak kawin. Jadi individunya itu tidak terbentuk, jadi individunya itu terbentuk dari bagian tubuh induknya. Jadi tidak butuh dengan cara kawin atau tidak memerlukan sperma dan sel telur
hidup secara menyatu. Jadi biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Baik, pada perkembangan vegetatif itu ada 3 jenisnya. Yang pertama dengan cara tunas, kemudian fragmentasi, dan yang ketiga yakni membelah diri. Oke, dengan cara tunas itu adalah cara hewan berkembang biak dengan memunculkan tunas di tubuh induk hewan. Kemudian contohnya itu ada hidra, kemudian bunga karang, dan obelia. Selanjutnya fragmentasi. Fragmentasi itu adalah cara perkembangbiakan hewan dengan memutuskan atau memotong sebagian tubuhnya. Jadi pada bagian tubuh itu terputus, kemudian membentuk individu baru, entah itu bisa terputus menjadi 3 bagian atau lebih. Contohnya seperti pada hewan cacing pita. Jadi cacing pita itu bisa memutuskan badannya atau tubuhnya menjadi beberapa bagian dan membentuk individu yang baru. Kemudian ada contoh dari planaria. Jadi gambarnya seperti ini ya bentuknya. Jadi dia membentuk 2 bagian, kemudian pada bagian atas itu dia membentuk individu yang baru hingga menjadi tubuh yang sempurna. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada membelah diri. Dengan cara membelah diri itu adalah cara hewan yang berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Pada hewan ini biasanya terjadi pada hewan yang bersel satu. Contohnya adalah pada amoeba. Jadi amoeba ini adalah salah satu hewan yang bersel satu. Dia itu bisa membentuk tubuhnya menjadi 2 bagian. Setelah terbagi, kemudian dia membentuk individu yang baru. Oke, sekarang dari penjelasan tersebut, saya kira kalian sudah mengerti ya penjelasannya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini ada 5 soal, silakan kalian catat di buku tulis, kemudian dikerjakan di bawahnya, dan dikumpulkan ketika pada pertemuan tatap muka ya. Untuk itu, silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Itu saja dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.